Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 28 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas seperti biasa 15 saham serta review IHSG. Baik, kita langsung saja ke IHSG kita ya. IHSG hari ini ditutup di level 7077,03 dengan penurunan minus 35,42 poin serta perubahan harga minus 0,5%. Baik, kalau kita lihat dari volume ini masih kecil sekali untuk ukuran IHSG. Bandar juga nggak kelihatan, bandar asingnya ya keluar, tapi saya sih kayaknya keluar ya. Baik, untuk IHSG kita ini terlihat dia juga penurunan mengalami lagi bentuk pattern. Itu dia lagi bentuk pattern ya, falling wedge ya kan, yang dimana harusnya kalau ini kita hapus ya, kalau dia berhasil jebol ya ada targetnya gitu, targetnya itu sini. Nah kalau dia jebol di sini bisa balik ke 7225. Tapi kapan ya, ini selama dia masih di dalam area ini nggak jebol ke bawah ya masih oke gitu. Yang ditakutkan kan ini kalau jebol ke bawah nih bisa uji MA 200. Dan memang perlu diingat lagi, kita terakhir nguji MA 200 itu di 19 Juli. Belum terlalu lama sih sebenarnya untuk MA 200. Ya kan, ini terdekat mungkin mau uji MA 60 dulu di area sini, benar-benar nyentuh. Kemarin kan nggak nyentuh nih ya, benar-benar nyentuh baru dia bisa rally. Dan ini sudah akhir September, sepertinya IHSG kita bisa rally mungkin minggu kedua Oktober ya, mungkin. Kalau dilihat seperti ini dengan super sideways, ya saya menyebutnya ini dengan super sideways. Kenapa? Ya karena memang pergerakannya itu yang tadinya kayak hari ini aja contohnya, harusnya bisa hijau gitu kan, tiba-tiba sore berapa menit sebelum penutupan dibanting. Dan itu bantingannya keras ya untuk sekelas IHSG. Jadi harus hati-hati ya. Tadi saya juga sampaikan di grup bahwa ya kalau inilah fungsinya, kalau pasang TS kalau udah cuannya lebih, tapi kalau misalnya memang udah kelihatan harganya nggak kuat ya silahkan dijual dulu gitu, karena agak sulit kita main swing di IHSG sideways seperti ini. Apalagi ini kan secara minor dia downtrend secara minor ya. Kenapa ya? Karena ini di bawah MA 20 sekarang. Nah, nanti kalau dia sudah di bawah MA 60 ya berarti secara time frame menengah ya ini juga sudah mau sideways. Gitu. Ya, jadi seperti itulah. Yang penting IHSG jangan sampai tutupan di bawah 7065 dan di bawah MA 60. Ini rawan sekali kalau sampai turun dari sini ya akan susah naik, nanti bahaya. Gitu ya, padahal ini kemarin sudah bagus ada tarikannya, harusnya optimis pasar, cuma terlihat memang masih sepi dan ya belum mau bandarnya untuk menggerakkan IHSG kita untuk lebih tinggi. Oke, seperti itu ya untuk IHSG. Lanjut, selanjutnya ada SEMA. SEMA ditutup di harga 191 dan perubahan harga minus 3,54%. Kalau kita lihat dari volume hari ini menipis dari volume biasanya. Bandar lokal ini jualan tipis, bandar asing juga. Oh, bandar asing belum kelihatan. SEMA dia netral, yang jualan CD, XA, XCEP, yang beli CC, KK, DH, XL. Nah, ini tipis sekali volumenya SEMA. Ya, kalau untuk seperti ini SEMA coba tunggu di area 185 karena ini sedikit area resist dan support 185. Nah, sini ya. Nah, ini coba tunggu di sini. Jadi begitu dia breakout dia langsung terbang ya kan. Tunggu aja di area sini untuk SEMA. Mudah-mudahan ada pantulan karena ini ada MA 20 juga, dan MA 20 sudah mulai crossing MA 60. Jadi ini harusnya koreksi wajar untuk uptrend panjang gitu. Ya, untuk uptrend panjang. Ya, semoga ini bisa rebound nanti di 185. Seperti itu ya. Resisten terdekat ada di
200 untuk saat ini, ada di 200, habis itu ada di 210 untuk resisten SMA. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Raffi ditutup di harga 232 dan perubahan harga minus 4,92%. Kita lihat dari volume, dia juga tipis di bawah volume MA. Bandar lokal masuk, bandar asing belum kelihatan. Raffi hari ini netral, yang jualan YP, CC, AK, XC, yang beli AO, JP, XADR. Ada bandar lagi yang masuk, ini retail jualan. Makin panik ya, ada ARB kemarin terus pada jualan retailnya, tapi ini ada AO, CP yang nampung, AO yang bagus. Ini kemarin potensi double bottom gitu ya. Nah, ini tunggu aja kalau Raffi dia mau rounding lagi di area-area MA20 ini, terus nanti membal rounding naik, ya targetnya masih sama, bisa ke 310. Nah, ini kemarin belum menyentuh ke situ, ya kena resist di 286. Ini berarti resist 286 ini area kuat sekali, jadi harus hati-hati nih. Ya, 286 untuk Raffi, dia lagi mau ngebentuk base. Dia udah ngebentuk base di sini ya, 200, antara 200 sampai 206 itu supportnya dia untuk Raffi. Nah, sekarang dia mau bikin base atasnya di 286. Nah, ini semoga dia rounding, break 250-an, terbang gitu. Oke, dan ini ya, ini salah satu saya sampaikan ke teman-teman, ya saham-saham seperti ini dikasih kesempatan naik, ya jual udah cukup. Karena apa, bantingannya kita nggak akan bisa ngikutin kalau udah bandar distribusi itu susah kita ngikutin harganya, kecuali kita udah auto order ya. Tapi kalau belum ya bisa gitu. Baik, seperti itu ya untuk Raffi. Selanjutnya ada Lucy ditutup di harga 172 dan perubahan harga minus 9,47%. Kita lihat dari volume, ada volume sedikit hari ini. Bandar lokal mulai masuk setelah 4 hari distribusi. Bandar asing belum kelihatan, cuma 3 hari dia udah distribusi juga. Lucy dia di big akumulasi, yang beli SQ, SF, XCXL, dan jualan BK, PC, YB, CP. Nah, ini kemarin udah sampai target cuma buat rambut gitu kan. Kalau dia break bisa ke sini potensinya, tapi ternyata nggak dikasih itu sama bandar. Ya, dan ya ini tiba-tiba dia ambrol. Ini juga nutup gap mungkin. Ya, tapi kalau Lucy mau nutup gap ya panjang, ini banyak gapnya. Ya, ini gap-gap kalau menurut saya sih ini gap nggak sehat gitu ya, karena arah gitu kan biar cepet. Tapi ya jadi nggak sehat sebenarnya. Dan potensi ditutupnya ada, cuma mungkin nggak harus ke situ sih. Nah, untuk Lucy sendiri ini dia nggak ARB, ketarik satu tick. Mudah-mudahan besok ada rebound ya di area sini. Nah, ini kalau misalnya besok ada rebound, mau coba entry, coba lihat ya, kalau dia kuat di atas 175, lanjut ke 175, pasang trailing stop gitu. Tapi ini kalau ngelihat candlenya atau ngelihat MA-nya, ini harusnya udah waktunya dia pembalikan arah. MA 60-nya udah berdiri tegak, ini dia sudah mulai turun ke bawah. Ya, Lucy kayaknya harusnya sudah mulai ke arah downtrend dulu nih. Karena ini uptrendnya udah lama banget ya. Ya, ada uptrend lama, sekarang dia udah mulai kelihatan ya, udah mulai menesu. Nah, potensinya dia downtrend. Nah, ini bandarnya gimana Pak? Bandarnya ya ini. Makanya ini kan gue dilihat dia nggak ada naikin, dia malah jualan. Ya, dia jualan di sini, manfaatin, nampung lagi, jualan lagi. Nah, nggak tahu, dia kan bisa aja sambil distribusi jualan gitu kan, bisa juga seperti itu ya. Tetap hati-hati. Jadi kalau Lucy dijebol besok nggak ada rebound, potensi ke 150 dulu, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada SRTG ditutup di harga 2.770 dengan perubahan harga minus 2,12%. Kita lihat dari volume, ini ya SRTG cukup oke lah volumenya setiap harinya. Bandar lokal ini mulai masuk, bandar asing belum kelihatan, tapi kemarin keluar. SRTG hari ini di small akumulasi, yang beli DX, YP, XCCC, dan jualan PD, YUDH aset. Baik, untuk SRTG sendiri
semoga ini dia bisa rebound ya, atau bisa membal. Kenapa? Karena ini area support juga 2770 nih, area support, dan ada uptrend line-nya yang bawah. Ya, tapi ini kalau dijebol, nah ini targetnya adalah dari sini. Targetnya ke situ ya, nih ke sini. Bisa balik ke area 2400-an lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat juga ya, ini modelnya kayak apa ya? ABA itu ya. Jadi udah turun dari atas, naik terus turun lagi. Gitu. Ya, jadi ini kalau dia sampai jebol ke bawah bahaya. Tapi kalau dia berhasil, masa dia nggak berhasil breakout gitu ya. Dan ini ya biasanya nanti ada roundingan di sini baru bagus buat lanjut naik. Seperti itu ya. Untuk SRTG kalau dia jebol, tunggu lihat di area 2600 sama 2400 sampai 2500. Seperti itu untuk SRTG. Lanjut, selanjutnya ada SPMA. SPMA ditutup di harga 280 dan perubahan harga minus 0,71%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing belum kelihatan. SPMA dia di big distribusi, yang jualan DRCC SQAZ, yang beli YPGR AIZPMG. Baik, untuk SPMA sendiri ini bagus ya. Kondisinya dia setelah breakout lagi di 261, 260, dan dia sekarang sideways membentuk penan. Nah, ini ya. Harusnya ini SPMA bisa lanjut. SPMA kalau lanjut dia potensi ke 340 sampai 350-nya dulu. Oke, cut loss di mana? Di bawah 200 berapa nih? 256. Ya, tutupan di bawah 256 harus cut loss. Seperti itu untuk SPMA. Resisten ada di 340 sampai 350 untuk terdekat. Lanjut, selanjutnya ada Jakon. Jakon ditutup di harga 160 dan perubahan harga minus 6,43%. Kita lihat dari volume dia menipis. Bandar lokal ini masih jualan, bandar asing 2 hari masuk. Kalau kita lihat Jakon dia di big distribusi, yang jualan TP MGDRAG, yang beli BKAOYPXA. Ya, ada yang guyur memang si Jakon ini. Dan ini ya, kemarin ada rebound di sini, gimana Pak, bisa masuk atau enggak? Ya kalau saya bilang selama dia bisa bertahan coba naik di atas 200 harusnya masih bagus. Tapi yang ternyata kan enggak. Dan ini ya dead cat bounce. Kemarin tuh saya menyampaikannya dua ya, antara hati-hati double bottom, double top, dan dead cat bounce kalau dia gagal naik. Dan ini dia udah di 160 tapi masih ARB. Coba tunggu di area 140 sampai 150-an untuk Jakon. Ini harusnya ada mau reversal lah, kan udah mau diakum juga kan. Dan ini mungkin lagi mau tes MA60. Tapi di mana ya nggak tahu. Ntar mungkin sampai sini sideways dulu sampai 60-nya nyentuh juga bisa seperti itu. Oke, untuk Jakon lanjut, selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 8.900 dan perubahan harga minus 1,66%. Kita lihat dari volume dia tumbuh sedikit. Bandar lokal ini jualan, bandar asing masih lanjut jualan terus nih. Kalau INKP dia di big distribusi, yang jualan YUZP PDAI, yang beli JCBB EPAG. Nah, untuk INKP sendiri, ini kalau besok membal potensi dia double bottom selama nggak jebol ya, selama nggak jebol di 8, ya inilah tuh nggak di bawahnya 8850 ya. INKP sama nggak di situ, ini masih oke. Dia dari atas ke sini terus dia nggak kuat di sini, dia drop. Nah kalau dia besok membal terus breakout di 9200 lagi, potensinya bisa lanjut sampai ke ya ke area 9500 dulu, atau uji resist lagi lah bisa harusnya. Seperti itu. Ya, tapi kalau dia jebol ya dead cat bounce gitu.
Ya, dead cat bounce bisa reversalnya di area 8.800 atau di 8.500. Tunggu aja INKP di area rest itu kalau jebol. Oke, ini harusnya baru mau mulai uptrend, akhirnya harusnya masih bisa naik untuk INKP. Lanjut, selanjutnya ada BBKP. BBKP ditutup di harga 171 dan perubahan harga minus 1,16%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume MA, bandar lokal ini jualan, bandar asing ini juga jualan tipis. BBKP dia di big distribusi, yang jualan CC, SA, BQ, XA, yang beli YP, PD, CPSQ. Baik, untuk BBKP sendiri, ini dia di area terakhir. Area terakhir, ini kalau besok hijau, harusnya bisa membal ke depannya. Tapi pertaruhannya juga ini resikonya tinggi. Kalau jebol ya lanjut gitu. Walaupun dia secara downtrend panjang ini dia udah bisa keluar, tapi ini masih ada atapnya gitu ya. Dan ini masih jauh. Gitu. Dan ya harus hati-hati intinya nih. Kalau udah saham seperti ini harus hati-hati, jangan keburu-buru masuk, lihat harganya udah di support terus langsung beli. Jadi untuk BPKP, kalau saya pribadi tunggu aja depan pantulan di 171 sampai 174, bisa close di 174-an aja udah bagus. Oke, untuk BPKP karena kemarin ini dia ada membal di sini. Seperti itu ya. BPKP dan dia masih dead cat bounce terakhir. Lanjut, selanjutnya ada INDX. INDX ditutup di harga 322 dengan perubahan harga positif 24,81%. Kalau kita lihat dari volume, good. Volumenya bandar lokal juga masuk, bandar asing keluar tipis. INDX dia big akumulasi, yang beli YP, MK, YJDH, yang jualan SQ, CC, KK, PD. Nah ini ada bandar YP yang beli untuk INDX. Ya, INDX ini banyak bandarnya ya. Banyak bandarnya. Dia kondisinya sekarang breakout dan dia arahnya ngepas sama resist sebenarnya. Ngepas sama resist di 322. Kalau dia jebol potensi bisa ke 340 sampai 350-an. Kalau jebol. Tapi kalau enggak ya mungkin dia akan retest ke 300 dulu. Ya 300 itu juga area pantulannya buat si INDX. Jadi kalau sampai itu jebol ya agak jelek juga nih. Ini. Nih ya. Bahkan dengan Fibonacci pun ya udah ini area resistnya nih. 322, 324 ya kan. Area resistnya di situ kalau dia bisa jebol nih bisa ke 350-an. Gitu. Ya ini pakai Fibonacci. Jadi tadi V-nya juga mudah-mudahan valid. Ya kan, mudah-mudahan valid, bisa break, bisa lanjut. Pasang TS kalau udah kayak gini. Trailing stop ya, harga maksimal berapa persen gitu. Jadi biar kena guyur, otomatis auto order kejual. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ISSP. ISSP ditutup di harga 288 dan perubahan harga minus 1,37%. Kita lihat dari volume ini makin tipis, bandar lokal keluar, bandar asing ini belum kelihatan atau ya belum kelihatan kayaknya. ISSP dia normal distribusi, yang jualan XC, ZP, AZYU, yang beli XL, EP, SQ, BQ. Baik, untuk ISSP sendiri ini dia udah jebol penan ya, dan sama seperti yang tadi saya sampaikan, ABA sama apa tadi ya? Ini ya, SRTG. Jadi dia dari atas naik, nah sekarang jebol. Kalau ISSP ini udah jebol. Dan ya ini setelah jebol potensinya drop sampai ke area 270 dulu. Ini target penurunan dari penanya dia yang terbentuk di sini. Dan ini udah jebol ya. Dan dia gak berhasil naik di atas neckline-nya. Masih belum berhasil. Dia kalau mau patah harus berhasil naik ke atas neckline atau masuk lagi ke jalurnya. Tapi kalau dia gagal, udah ini bisa lanjut turun terus. Kalau nggak ada pantulan di area 280, 282, nah ini bisa lanjut ke 270-an dulu. Seperti itu untuk SSP. Lanjut, selanjutnya ada Seger. Seger
ditutup di harga 785 dan perubahan harga minus 3,09%. Kita lihat dari volume ini makin tipis, bandar lokal core tipis, bandar asing belum kelihatan. Kemarin ada asing yang masuk tipis. Seger dia masih di big distribusi, yang jualan AKPD BKNI, yang beli YUHP CCDR. Ya big distribusi tapi volume kecil sekali. Oke, dan artinya memang nggak ada peminat, ya nggak ada peminat di SGR ini untuk beli. Tekanan jualnya tinggi tapi nggak ada yang mau masuk. SRTG ini kondisinya dia ini di area support di 790-an. 790-an dia area support nih. Dan ini udah saya gambarkan juga dari lama gitu kan, area-area sini. Karena ini masih downtrend terlihatnya. Kelihatannya masih downtrend, ada gap di atas. Nanti mungkin setelah jebol baru reboundnya kencang untuk SRTG. Untuk seger. SRTG ya, untuk seger. Jadi ini juga dia kelihatan bikin falling wedge juga gitu kan di bawah. Dan ini ada areanya dia. Nah ini kalau dia perlahan jebol bisa lanjut. Gitu. Jadi harus selesai nunggu dulu downtrendnya. Ini kalau dilihat baru wave 1, 2, 3, 4. Nah ini harusnya udah kelima. Tapi berhentinya di mana ini kita belum tahu. Kalau kemarin ini harusnya udah tanda-tanda nih ya di sini. Udah nyentuh 789. Ternyata lanjut turun. Ya karena apa? ISG-nya jelek memang. Gitu. Jadi ada risikonya juga nih kalau trading di nangkep pisau jatuh di saham sideways seperti ini, ya kalau misalnya ada profit langsung taking aja dulu, direalisasikan gitu ya. Oke, untuk seger seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Abah ditutup di harga 232 dan perubahan harga positif 2,65%. Kita lihat dari volume dia masih di bawah volume MA tapi ada volume growth. Bandar lokal terakhir ini dari tanggal 21 September sudah mulai akumulasi lagi. Bandar asing keluar hari ini. Abah dia di big akumulasi, yang beli AZDX YUOD, yang jualan CC CP YP XC. Nah ada AZ 1,6B hari ini beli di 233, berarti minus 1 poin gitu ya. Nah coba kita cek Abah dari tanggal 15 Agustus. 15 Agustus ini bandarnya dia PG ya. PG di 259 masih rugi PG-nya. Itu PG di 259 masih rugi. Dan ini kalau kita lihat Abah itu view-nya saya ya. View-nya saya itu dia sekarang potensi membentuk inverted head and shoulder. Potensinya gitu. Selama dia nggak lebih drop dari 216. Ya, selama dia nggak lebih low dari situ, potensinya inverted head and shoulder. Oke, jadi kalau dia jebol di 250 atau 252, itu potensi bisa ke 300-an lagi. Itu. Ya, potensinya bisa ke situ. Tapi ini di 250 ini memang banyak sekali resistennya untuk si Abah. Resisten apa aja tuh? Ya, ada resisten psikologis 1. Terus ada MA 200. Terus nanti dekat lagi di sini naik dikit di 260 ada resisten downtrend line-nya dia yang belum pernah dijebol dari Agustus. Gitu. Ini udah 1, 2, 3 muji masih gagal terus. Gitu. Ya, tapi kalau ini jebol, ini berarti sudah mulai lanjut uptrend lagi untuk Abah. Ya, Abah downtrendnya udah lama dia. Nah, ini harusnya sudah mau balik lagi ke arah uptrend. Gitu. Nah, ini ya, ini wave 1, 2, 3, 4, di sini 5. Gitu kan? Nah, ini di sini dia buat semacam sideways atau rounding naik gitu ya. Gunung tipis. Nah, dia di sini bikin wave lagi potensi.
Dan ini yang bagusnya dia nggak lebih, wave 2 ini nggak lebih rendah dari ini mudah-mudahan. Jadi dia harusnya habis ini dia mengarah ke atas. Nah kalau mengarah ke atas, ya ini potensinya bisa waving sampai ke 390 sampai 400. Itu dari apa nih? Dari wave-nya dia pertama yang ini. Yang setelah rebound, ya rebound. Nah tinggi ini targetnya sampai keluar penan itu bisa ke area 400 lagi untuk abah. Seperti itu ya, yang penting sabar. Ini bandar juga udah mulai akum lagi, ya mudah-mudahan bisa untuk lanjut naik di abah. Oke, selanjutnya ada WAPO. WAPO ditutup di harga 230 dan perubahan harga positif 8,49%. Kalau kita lihat dari volume, dia ada di atas, volume MA, bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat WAPO ini dia breakout dari 228. Ya, area-area sini ini 2 Fibonacci di breakout. Dan kemarin udah break, ada istirahat, lanjut naik. Nah, mudah-mudahan ini masih kuat. WAPO dikit lagi confirm uptrend setelah MA60 crossing MA200. Gitu. Ya, nanti seperti saham lainnya, ingat harga saham itu pasti ada istirahatnya. Ya, jadi jangan kaget nanti tiba-tiba WAPO drop, ya kan, nyari MA20-nya gitu. Ini kalau MA20-nya nanti drop nggak bisa dipantulin, ya jelek jadinya. Oke, banyak kan saham-sahamnya sekarang kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya, jangan hype boleh, tapi jangan terlalu FOMO. FOMO tuh tiba-tiba masuk di pucuk. Nah, jangan. Tapi kalau punya di bawah mah ya udah ikutin aja dulu, selama dia masih bisa naik mah ikutin dulu gitu ya. Untuk WAPO seperti itu ya, 230 break dia uji 240, atau selama di pokoknya dia selama di atas 230 ini masih oke untuk WAPO. Lanjut, selanjutnya ada SCMA. SCMA ditutup di harga 206 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume udah mulai ada growth volume. Bandar lokal ini masuk tipis, bandar asing keluar tipis. Kalau kita lihat SMA normal akumulasi, yang beli CC, YP, MPSQ, yang jualan MG, AO, PD, YP. Nah, ini SMA ketahan di support 204 ini. Oke, saya tradingnya di bawah 212. Kenapa? Karena terlalu jauh. Ya, terlalu jauh kalau sampai ke 204. Mending nanti re-entry lagi di bawah. Nah, ini udah bentuk doji di area support. Mudah-mudahan bisa membal. Ya. Mudah-mudahan bisa membal dan ini ya, rebound atau reversal. Jadi ini dia patternnya ini udah patah sebenarnya. Dan harapannya jangan sampai ya kan. Karena teknologi memang lagi tersendat pergerakannya. Goto, Buka, MTEK, SMA, MTDL semua lagi tersendat. Nanti tinggal nunggu waktu mainnya aja. Ini teknologi biasanya kalau main itu ngeri. Ya cuma memang di bawah sideways-nya lama atau turunnya jauh. Gitu. Ya SMA 204 paling bawah close di bawah 199 ini udah wajib hukumnya lepas lah. Untuk SMA. Nah, kalau mau nambah muatan di mana ya area sini 199 sampai 204 ini. Kalau besok drop ada rambut, manfaatin itulah, beli. Gitu. Mudah-mudahan ada tarikan ke atas lagi habis itu. Oke, untuk SMA seperti itu. Lanjut saham terakhir ada TAIS. TAIS ditutup di harga 434 dengan perubahan harga positif 24,71%. Kalau kita lihat tadi volume hari ini sangat bagus. Bandar lokal ini masuk, bandar asing keluar. TAIS dia di big akumulasi, yang beli TF, CP, PDYB, yang jualan AZ, XA, EP, YP. Baik, untuk TAIS sendiri ini dia wavingnya bagus ya, sebenarnya masih oke, sehat ya. Naik turun, di sini sideways, bikin penan, jebol, break. Cakep. Nih ya. Nah, kalau dari sini ini break, nah dia udah ngelebihin target. Udah harusnya target cuma sampai resisten 410, ini dikasih arah hari ini. Itu kan dikasih arah.
Nah, untuk tes sendiri, kalau besok dia ada retrace, semoga masih bisa istirahat di atas 410 gitu. Tapi dengan volume seperti ini harusnya masih bisa lanjut. Ya masih bisa lanjut, bandarnya tapi di bawah nih 417. Jadi udah cuan berapa persen, kalaupun dia nanti narik lagi ya kemungkinan akan di TP. Gitu. Oke, kalau TAIS di bawah 410 ya harus hati-hati karena berarti dia jebol support gitu kan. Jebol support ya antara mau ke 392 atau memang closer lagi. Seperti itu. Karena ini bandar udah akum di bawah di harga sini. Coba saya bantu cek ya dari tanggal 26 Agustus. 26 Agustus. Nih CP TF. Oh, TF ini baru, bandar baru. CP di 285. Oke, harus hati-hati. CP AZ. CP AZ lah. 285 300. CP mana? Oh, CP masih masuk lagi. Nah, ini menarik. Ya, CP masih masuk lagi. Moga-moga sampai nih 460. Oke, kalau udah 460 hati-hati. Pasang trailing stop. Gitu. Gak apa-apa nanti misalnya dia turun, teman-teman udah ambil gitu kan, jual, dia naik lagi ya ikhlasin. Tapi kalau misalnya dia turun lagi ke bawah, ya dia rounding manfaatin, kan udah nambah modal. Bisa nambah muatan lebih banyak, seperti itu. Oke, baik seperti itu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Jadi saham sideways atau di ISG sideways seperti sekarang ini, resiko kita itu trading bertambah 50% lah kalau menurut saya. Ya, tadinya resiko kita itu 60%, sekarang menjadi tambah 50%. Berarti jadi hampir 100% resiko kita itu meningkat. Oke, kecuali memang Bapak Ibu masuknya ke saham-saham yang gorengan seperti ini gitu. Tapi kalau untuk blue chip, untuk saat ini di tradingin itu saya rasa kurang oke. Tetapi kalau misalnya untuk swing, ya swing yang bukan seminggu, bukan sebulan, tapi bisa sampai 3 bulan, mengingat nanti ke akhir tahun, mudah-mudahan masih bisa. Dan ini harga best price harusnya. Dengan ISG low seperti ini, harusnya ini harga best price untuk mencapai target nanti di akhir tahun. Oke, kalau saya lihat juga Oktober nggak langsung naik. Ya, nanti ada sideways sedikit, mungkin sampai minggu kedua, awal-awal minggu kedua kayaknya ya. Mudah-mudahan lah harusnya sudah mulai naik. Ya, seperti itu ya. Jadi asing kita masih jualan, belum ada indikasi untuk entry lagi. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan sebenarnya. Semoga bandar lokal kita memang niatnya bisa nahan, bukan untuk ikut scalping juga, itu yang repot. Oke, kita yang boncos sebagai retail. Baik, seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih, salam sehat selalu.